pendamping di setiap kelompok. 15. Oke Bu, sekarang kesulitan menjadi kader apa Bu? Silakan Mbak. Tantangan kesulitan. Sound voice-nya. Bukan ya kesulitan juga sih Pak. Ya, tantangan. Kami menghadapi banyak macam kepala, menyatukannya itu susah. Dari SDM-nya yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, itu tantangan yang paling sulit. Gitu. Menyatukan pikiran Pak. Jadi kalau berbicara ada yang satu orang kita harus 1 kali, yang ini harus 4 kali. Nah, itu yang pemahaman. Menyatukan opini itu paling susah. Ketika membuat kelompok baru, itu harus dilakukan berapa kali pertemuan baru sepakat semua kelompok itu dibuat. Kalau menurut kelompok pengalaman kelompok yang kami tangani 4 kader, sampai bulan pertama, minggu pertama, minggu kedua sampai 1 bulan pertama itu kami masih tetap menyatukan begitu. Sampai 1 bulan ya. Itu untuk meyakinkan ya, saja. meyakinkan karena ada yang datangnya baru 3 orang, ada yang besoknya nanti nambah 1, minggu kedepannya malah berkurang. Akhirnya lama-lama karena mungkin sudah lihat-lihat cerita-cerita begini loh, begitu kita nggak ada ruginya, begitu. Sebenarnya cara penyampaiannya kami Pak, kalau kita ibu-ibu kan kalau nyimpan di rumah itu kadang-kadang ada kebutuhan itu kita ambil lagi, kita ambil, jadi nggak pernah full. Jadi itu yang kami bikin begitu. Jadi kalau kita taruh di kotak, sebagaimanapun sulitnya kita jadi bisa ambil, kita pinjam dengan pertanggungjawaban harus kembali, jadi uang tetap ada begitu. Jadi kalau menyimpan di rumah mudah diambil. Iya. Apalagi simpan di bawah bantal Pak. Tapi kalau belum lagi kalau yang ambil suami. Sementara kalau nyimpan di kotak itu seperti nyimpan di bank, susah diambilnya. Atau setiap minggu ya. Dan tidak menutup kemungkinan bisa diambil, tapi judulnya dipinjam. Jadi kalau dipinjam itu kan harus dikembalikan, begitu. Jadi Dan bisa diambil. Karena ngambil nanti tutup siklus ya. iya. Berapa jauh bank terdekat dari sini? Aduh, Pati kan berapa jauh dari kita? BRI ada BRI. Oh, ada Kantor camat, BRI iya. unit desa ada. Nggak jauh sih ya. Iya, bisa jalankan. Nggak jauh Pak. Kan sudah ada bank juga. Iya. Kenapa orang tidak menabung di bank? Jadi begini Pak, karena kami kan tidak tahu ya, kalau prinsipnya masyarakat kalau menabung itu kan pasti uangnya nambah. Tapi kalau kami tidak tahu aturan bank bagaimana, kadang-kadang ibu-ibu, terutama saya juga, saya kalau bukan tidak penting tidak menabung di bank. Karena kami kan nabungnya sedikit, sedangkan potongan banyak, bukannya nambah malah berkurang. Itu satu. Yang kedua, kami harus ada limit untuk mengambil. Kalau uang kami cuma 300, ngambilnya kan aduh gimana begitu. Jadi kami jarang ada yang nabung di bank kecuali pegawai. Kecuali ambil anggunan, pinjam di bank, iya ada rekening. Tapi khusus untuk menabung, kalau ibu-ibu begini tidak tahu kenapa. Mungkin karena takut uangnya berkurang. Uangnya malah berkurang ya. Ya. Ada perhitungan. Di bank itu kan ada Iya, kalau itu dia, dibiarkan. Ya. Jadi sementara kalau di shift tidak ada potongan, tidak ada biaya. Saya pikir itu cara yang paling bagus untuk menjelaskan ke calon anggota baru ya. Iya. Oke, itu menarik itu. Terus ada lagi nggak Bu? Apa? Keuntungan apa yang ditawarkan ke warga untuk bisa masuk jadi anggota? Nah, itu juga mungkin bisa menarik. Kira-kira ketika promosi ke orang baru itu keuntungan apa yang disampaikan untuk menjadi anggota? Kami bilang ke mereka Pak, kalau kita meminjam di silk ini otomatis kita tidak dapat bunga begitu. Maksudnya pengembaliannya itu kan kalau di bank pasti ada bunganya, kalau di silk keikhlasan kita saja yang Banyak aturan kalau di bank, harus ada anggunan, bayar bunga juga. Jadi kalau kadang-kadang masyarakat di sini Pak, karena susah berurusan, maksudnya malas berurusan ke bank, akhirnya larinya ke rentenir. Ada di sini rentenir. Jadi kalau pinjam 1 juta Pak, 1 bulan pertama kembalinya 1.300.000. Jadi
kalau yang kepepet mau, tapi yang seperti kalau kita ini berpikir bukan cuma 3 kali, mungkin 100 kali berpikir. 1 juta kembali 1.300.000. Berapa lama? Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 30% ya. Mukanya kaya. Jadi kita jadi sapi perahnya dia. Jadi Ya, aduh, itu rentenir. tidak baik. Ah, cukup banyak itu. Ada banyak karena biaya yang tidak terduga kadang-kadang harus bagaimana akhirnya Oh, cepat kepepet ya. di situ Oh, sudah. oke. Tapi semenjak ada ini sil Pak, Ini yang mana kami sih? punya kontak ini pelanggannya banyak. Jadi dan alhamdulillah semua anggota kelompoknya kami bertanggung jawab. Jadi ada kalau kelompok lain saya tidak tahu mungkin, tapi kalau kelompok yang saya tangani meminjam 1 juta, 2 juta, 3 juta sudah bisa mengembalikan tepat waktu karena mereka sadar suatu saat dia butuh akan gampang lagi mengambil. Begitu. Pinjaman yang paling besar berapa kelompok kemarin? 3 juta. Buset, luar Karena kan 3 biasa. kali lipat Pak, dia punya Iya, tabungan iya, sudah iya. 1 juta lebih. Betul. Karena dia rajin menabung. Di saat ada dia tabung, di saat tidak ada dia tidak bisa Tadi menabung. yang besar tadi 3 juta, baliknya dibatasi waktu berapa? Lama. 2 bulan, 8 minggu. Karena besar kan 8 minggu. 2 bulan. 8 minggu 2 bulan. 8 minggu 8 kan. pertemuan ya. Mereka tidak kena bunga. Jadi aturannya itu 3 kali simpanan gitu. Iya. Jadi kalau 3 kali. simpanannya 1 juta, maksimal dia bisa ambil 3 juta. Begitu. Dan Kalau misalnya yang pinjam 3 juta, dia ngasih apa? Infak, sodakoh, silpasnya itu berapa? akhirara kami di sini Apa bilang namanya? Akhirara, Pak. kesenangan hati. Akhirara. Akhirara. Kami tidak patok dia mau kasih 10.000. Akhirara itu artinya apa? Keikhlasan. Iya. Kemanisan hati. Kemanisan hati. hati. Oke. Sukarelanya, Pak. Kemanisan. Hati yang manis, Pak. Biasanya ngasih berapa? Tidak tentu Pak gimana orangnya kalau dia mau kasih 10.000. Sukarela. Alhamdulillah ada yang juga sampai 30.000. Sampai 50. Ini sekarang satu orang kader itu yang di sini misalnya. Kelompok Ibu kader. sudah bisa bikin berapa kelompok? Baru satu. Ibu? Iya, Satu juga semua, rata-rata satu. Karena per dusun kan Pak. Jadi Oh. salah satu dusunnya kami ini tidak banyak orang. Ada banyak. Ya. Selebihnya dari ibu-ibu yang produktif lansia kan nggak mungkin kita suruh nabung. Ibu kalau boleh tahu apakah ketika ada pinjam ditanya ini untuk usaha atau untuk konsumtif? Apa seperti itu? Yang kemarin-kemarin kalau ada anggota meminjam pasti mereka bilang, aduh saya butuh ini, bisa nggak saya pinjam? Kalau begitu kita kan lagi kumpul, tanya tuh sama anggota bisa nggak dipinjam? Tuh, jadi dia sampaikan di situ. Kita sebenarnya tidak tanya untuk apa, tapi dia menyampaikan, aduh perlu buat anak sekolahku nih pinjam dulu ya, begitu. Sekarang dengan adanya kelompok ini, apakah dimusuhi oleh rentenir-rentenir itu? Tidak, karena kami Tidak. rentenir. Oh, tidak. Kalau di Jogja itu Bu, di beberapa desa sudah mulai, saya dari Jogja, itu ada poster pelang besar. Kredit plecet itu kayak rentenir itu, dilarang masuk. Karena dulu sering orang-orang pinjam gitu, itu ada tulisan gitu. Pokoknya Rentenir dilarang masuk. ya pokoknya gitu. Rentenir dilarang masuk. Itu di desa-desa banyak itu digalakkan seperti itu. Dulu Pak sebelum ada ini mungkin tahu sekarang masih ada atau tidak ada itu bank keliling dari Palu tuh jauh-jauh kemarin kasih pinjaman bayarnya per hari koperasi namanya judulnya koperasi tapi sebenarnya bunganya bukan bunga koperasi begitu ada juga itu kesannya memang ringan karena dibayar setiap hari tidak sekaligus banyak tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung jatuhnya mahal juga Pak. KSP kali ya. Dia nyebutnya koperasi. Iya, Iya, itu judulnya sampai ke desa-desa. Iya. Itu kasih pinjaman gitu ya.
pengembalian per hari jadi kayak ringan, tapi Iya, itu tapi besar sebenarnya sekali. kalau kita pikir dihitung itu aduh kok jadi banyak banget. Betul. Ini ada setoran minimalnya setiap pertemuan. Iya. Kalau setiap kelompok berbeda-beda Pak. Kalau kelompoknya kami minimal 10.000, maksimal 30.000. Per sekali pertemuan. Iya. Seminggu Ini sekali. kalau kelompok ini, kelompok pelita abadi Sama. sama 10.000 juga. Waktu lapor ada kelompok ini bilang ke suami, tanggapan suami gimana? Awalnya. Harus ditanya satu-satu tuh Ya. Pak. Kalau Suaminya satu. Suaminya beda-beda. Coba tanggapan suami bagaimana? Kalau saya sih pas Karena bagus itu. Malah mendukung. Ada nggak yang dulu suaminya banyak tanya apa gitu terus tidak setuju? ada. Rata-rata oh ini kebanyakan uang istri ya? Iya. Uang istri, uang suami, uang suami, uang istri, uang istri. Makanya kita ambil kadang-kadang sebelum ini kami tidak pernah bikin pagi Pak, karena kami pagi beraktivitas kan anak-anak. Sebelumnya sore, tapi karena hujan, jadi untuk sementara waktu hujan kami jadi pagi. Nanti kalau sudah panas lagi baru kami sore. Musimnya itu ya. Jadi adaptasi. Tapi selama kumpul-kumpul melayani kelompok silk itu dari suami nggak ada keberatan. Ada cara Kita pintar membagi waktu. Jangan sampai pertemuan seks terus cucian di rumah nggak? Iya. Obrolan. Jangan-jangan pertemuan sama ngobrolnya banyak ngobrolnya. Iya. Ada nggak masukan dari anggota tentang silk ini seharusnya seperti apa gitu? Misalnya ada yang bilang siklusnya diperpanjang, tidak 10 bulan atau tidak 1 tahun. Ada nggak? Ada apalagi kelompoknya kita, kelompok jalinan kasih dalam minta sampai bulan 1 tahun baru akhir siklus. Kalau di iya harus 1 tahun ya perpanjang. Jadi ngomong jalinan Jalinan kasih ini kasih. 1 siklus 1 1 tahun. Iya. Rata-rata. Ya rata-rata seperti itu kan. Apakah kelompoknya minta diperpanjang? Nggak? Iya. Iya. Minta diperpanjang berapa lama? Sebenarnya akhir bulan Kan 9. kemarin cuma 8 bulan Iya. Pak di CRS, cuman mereka minta 1 tahun supaya banyak kata Oh katanya. gitu. Di bulan 11. Rencana awal ya. Iya, rencana awal. Dari November ke November Iya. persiapan menghadapi Desember. Amin ya. Amin akhir tahun Pak. Hari Natal Pak. Bahan kue Pak. Tapi kalau gini dari berjalannya kelompok-kelompok yang saya tangkap dari Pak Adong, dia mau tanya, mungkin ada usul dari teman-teman kalau yang diperkenalkan Pak Sulis dengan konsepnya kan 12 bulan ya. Iya. Ada nggak yang membayangkan misalnya kenapa nggak dibuat 2 tahun itu? 24 bulan jadinya. Kalau di kelompok kami sih Pak nggak ada. Mereka maunya tutup siklus dulu baru mulai lagi. Mulai lagi. Supaya kata uangnya Bisa dimanfaatkan. Tapi ada kesulitan nggak kalau misalnya tutup siklus dan buka baru lagi, begitu baru 1 bulan 2 bulan ada kebutuhan pinjem, kan tabungan belum banyak. Ada nggak kejadian seperti itu? Belum. Belum, Kita Pak. masih Karena belum tutup. sama, Pak. Mau tutup Pak baru. Tapi sebenarnya kalau memang tutup dulu baru buka lagi, buat kami sebenarnya itu solusi yang bagus karena kami bisa memangkas mana yang aktif dengan yang tidak aktif. Iya. Karena yang kemarin itu 29 orang itu yang aktifnya di kami kelompoknya pribadinya kami mungkin cuma 16 begitu yang punya yang Komitmen yang itu. ya. Jadi cuma ngabis-ngabisin buku. Jadi kalau begitu kan kita bisa saring tuh mana yang benar-benar ingin maju, mana yang tidak mau. Ditanya gitu. lagi ya Ditanya komitmennya lagi. ya. Nanti saya pikir kalau sudah lihat sudah putaran kedua dia lihat akhirnya kami yang 15 maju ini, siapa tahu mungkin tahap ketiga dia tertarik Ikut orang lagi. masuk lagi. Nah, gitu.
Ini menarik nih karena siklus itu berfungsi juga untuk memberhentikan orang yang tidak aktif. Iya. Ya betul. Ngabisin buku Pak ya. Bu, selama ini apa yang Ceres kasih ke kader? Yang dikasih tas. Yang ke kader, Nah. insentif, tas, Insentif seragam. apa? Insentifnya apa? Insentifnya yang per bulan itu. Berapa? 125. Kalau kami 4 orang Pak, jadi dibagi 4 orang. Jadi 500 dibagi 4 Iya. orang. Tim mereka. Nah, kalau nanti Ceres sudah nggak kasih insentif, Ceres sudah selesai. Bagaimana ibu-ibu? Masih mau jadi lanjut. tetap lanjut? Iya. Karena semangat tinggi. Karena bisa terbantu juga Pak. Kalau ada kebutuhan mendadak kan bisa pinjam. Insentif lagi. Jadi sudah bisa masuk sama-sama. Berarti bagus sudah bentuk kelompok ya. Kalau yang belum bentuk kelompok di desa lain gimana? Jadi penonton ya. Apakah jumlah anggota di setiap kelompok dibatasi? Kemarin itu sebenarnya tidak dibatasi, tapi karena kan tiap-tiap dusun besarannya penduduknya kan beda Pak. Jadi kelompok dusun 1 ini paling banyak dia punya kakak dan orang produktifnya juga paling banyak. Kalau kami dusun 2 ini cuma 140-an begitu kakak dan mayoritas lansia. Yang produktif yang saya dapat ya itu yang cuma 29 orang itu pun tidak semua aktif. Lalu pertanyaan orang biasanya, kok bisa ada kelompok ini mereka melakukan pencatatan, nelponin anggota yang tidak aktif dan sebagainya, dan itu tidak dibayar. Biasanya pertanyaan orang itu kayak pertanyaan dari pemerintah kemarin kan seperti itu kan. Nah, jangan-jangan ya lagi-lagi jangan-jangan juga tetap mendapat keuntungan dari uang yang disimpan di sini. Oh, tidak ada Pak. Itu kami khusus kami tidak tahu kalau kelompok lain. Kami ini 4, satu kelompok ini 4, 500 bagi 4 cukup untuk paket 1 bulan, paket cuma untuk paket telepon 1 bulan. Di kader Oh, apa? Dapat kaos. Oh, beda gitu. Nanti satu-satu ditanya. Iya betul. Tadi Harus bicara. karena selama ini kita kan ibu-ibu tidak produktif di rumah, jadi kalau begini kami dapat pengalaman baru, bisa beraktivitas yang positif, jadi tahu sebenarnya yang kemarin yang tidak ada bisa terasa tergali, begitu dapat kaos, bisa ketemu dengan teman-teman, Dapat tas. iya tas. Lainnya Bu? Kalau kamu Bersuara. Iya, bisa saling berbagi pengalaman. Oke. Dapat ilmu juga. Kemarin kan ilmu matematikanya sekarang Sudah mulai menurun, sekarang bisa. Sekarang berguna ya. Iya. Ilmu kayak Pak Sulis biasa Iya. kasih pelatihan. Itu Iya. pelatihan apa? pelatihan cara membagi, cara menabung. Peraturan kelompok. Peraturan Pencatatan sederhana, Iya. ya, akunting itu ya. Iya. jadi kalau jadi kasir so boleh dorang Pak. Sudah bisa jadi kasir. Bisa aja. Mirip-mirip Bu ya. Kasir ke kasur. Iya Pak, kan kebanyakan ibu-ibu kalau dulu sih cuman di kasur, di dapur, di sumur. Kalau sekarang sudah banyak kegiatannya Pak. Sudah ikut kegiatan begini jadi silaturahmi juga ada. Dan bisa gali potensi karena selama ini Ya. kalau di desanya kami Pak, tahu kalau sekarang mungkin karena pusaka sudah masuk ada pemberdayaan perempuan. Sebenarnya menurut saya potensi perempuan juga ada karena belakangan perempuan kurang dilibatkan. Sebenarnya kan memang bukan cuma kekuatan, toh. Jadi saya pikir
pola pikir perempuan juga bisa ikut dilibatkan bagaimana begitu. Jadi sebenarnya kami sukanya ini tuh, kami bisa dilibatkan, mayoritas perempuan. Ya harus setara di laki-laki juga. Diajak untuk berpikir Iya. dan akhirnya merencanakan juga ya. Kalau itu hari, cuma di dapur terus. kalau di balai desa itu laki-laki semua, Jangan cuma laki-laki di semua. dapur. Jadi kalau perempuan kalau ada, bikin kopi, di dapur saya. Urusan itu aja. Urusan cuci piring. Urusan memasak. Bahkan sekarang punya kelompok sendiri ya. Iya. Harapan Bu, harapan ke depan dari Silk ini apa Bu? Harapan ke depan kami ingin sil ini kalau sudah lama-lama jangan tinggal nama saja kan. Cita-citanya kami sebenarnya kami pingin ada bekasnya sil, meskipun kadang-kadang sekarang ini Pena Bulu dari seberang sudah memakai kami punya kelompok untuk merangkul masyarakat. Jadi saya pinginnya supaya sil ini, karena pertama kami ikut sil, jadi ada bekasnya, ada monumennya. Kami ingin punya usaha satu yang berasal dari sil ini, supaya ada kenang-kenangan ya bahwa kami berangkat dari sil. Iya. Usaha itu usaha kelompok atau usaha Usaha kelompok. masing-masing? Usaha kelompok. Kira-kira rencananya bikin usaha kelompok apa Bu? Tadinya Pak, kami punya usaha ini terpikirkan karena berangkat dari kebutuhan kami ibu-ibu. Karena itu hari kan kami masih pakai kayu bakar tuh. Jadi karena katanya banjir itu gara-gara kamu suka ambil kayu. Jadi jangan lagi pakai kayu bakar. Pakailah minyak tanah. Setelah pakai minyak tanah itu hari subsidi, dihapuskan subsidi. Tadinya dari harga 3.500, 2.500 1 liter, akhirnya jadi 16.000. Kan nggak sanggup lagi. Akhirnya diperkenalkanlah gas. Akhirnya kami buang sudah kompor minyak tanah. Pakai gas. Sesudah pakai gas, akhirnya pangkalan gas tidak mencukupi sama kami. Pangkalan gas itu katanya untuk desa Bola Paku. Padahal mereka tidak mengutamakan ibu-ibu yang dari Bola Paku. Mereka kasih ke gunung-gunung, ke yang kemarin, karena mungkin harganya lebih banyak. Jadi kami ibu-ibu ini sudah susah memasak karena tiada gas. Bikin kayu tiada lagi, cari kayu. Akhirnya dari situ kami punya pikiran kalau kami bisa bikin pangkalan sendiri untuk melayani kebutuhan khusus untuk desa Bola Paku. Khususnya ibu-ibu Dewa Pak. Ya, itulah. Dari situ kami punya pikiran itu. Cuma kami terkendala itu hari dengan izin dari modal. Jadi kami cuma tanya-tanya saja. Ingin tahu berapa kira-kira itu hari berapa, 30 juta lebih untuk pertama modal pertama. Jadi agennya Langsung dengan Pertamina. Sekarang Bukan. Pertamina atau suppliernya di situ, Supplier. distributor saya tidak tahu. Jadi kurang lebih 30 juta belum izinnya dengan tempatnya. Jadi saya pikir, aduh dari mana kita punya uang dari situ begitu banyak. Begitu tadinya sempat kami punya rencana begini, gimana ya kita nabung, kita pakai dulu, kita punya uang tabungan ini pakai modal, bisa nggak ya? Akhirnya teman-teman, aduh kita butuh juga, gitu. Akhirnya tidak jadi dong gitu. Jadi terkendala di situ, sudah tersandar di situ. Seperti itu, cuman ya ini kan banyak orang Pak, susah meyakinkan mereka. Jadi dari 25